Nabi bersabda, "At-talaqtu fil jannati faraitu aktsara ahlihal fuqara." Aku diajak kunjung ke neraka, kata Nabi. Ke surga, kata beliau. Saat aku kunjung ke surga, aku lihat sebagian besar atau kebanyakan penghuni surga itu orang fakir, orang miskin. Makanya beruntung Pak jadi orang miskin. Orang miskin mah cepet masuk surganya. Kira-kira kalau mau milih Bapak Ibu milih kaya apa miskin? Miskin. Oh keren juga ya Pak ya. Baru saya ketemu di sini yang milih miskin. Kalau saya memilih sugih saya Pak. Milih sugih. Saya punya pengalaman. Mau diumrohkan pemerintah. Dulu tahun 2009 mau diumrohkan pemerintah. Tapi syaratnya harus punya duit, harus punya surat keterangan tidak mampu. Nah inilah masalahnya Pak. Surat keterangan tidak mampu. Saya takut permanen. Ya takut permanen. Pokoknya saya ingetin Bapak Ibu, kalau bisa jangan pakai surat keterangan tidak mampu itu. Bikin pening Pak RT aja ngurusnya itu ya. Jangan pakai surat keterangan tidak mampu. Usahakan hindari. Kata saya, Pak, boleh enggak? Nanti saya surat keterangan tidak mampu saya setor. Habis itu saya bawa pulang lagi. Mau tak bakar. Lu ngapa? Takut permanen enggak mampunya. Oh enggak bisa Pak Ustadz. Kata orang Pemda. Ini mah persyaratan. Harus kami arsipkan. Waduh, kalau begitu nggak jadi umroh. Nggak jadi saya umroh Pak. Bukan gengsi nggak mau dianggap miskin, bukan. Waktu itu saya memang masih ngontrak, motor juga dikasih orang Pak, ngajar ngaji, bukan sok kaya, bukan gengsi. Tapi saya nggak pengen melarat selamanya itu. Gara-gara surat keterangan tidak mampu, saya nolak, nggak jadi berangkat umroh. 2 bulan kemudian pengusaha tambak namanya Haji Khairuddin langsung melunasi saya berangkat haji. Alhamdulillah. Enggak usah pakai surat keterangan tidak mampu. Makanya saya yakin betul rezeki dari Allah, bukan dari surat keterangan tidak mampu. Berhentilah merasa miskin itu. Orang Indonesia ini kaya semua, tapi mentalnya yang miskin. Betul apa betul? Coba orang Indonesia ini Pak, gayanya HP pengen bagus, HP pengen bagus, kemana-mana upload, ke Mutun upload, makan di Begadang upload, jalan-jalan ke kampung Vietnam upload, ke Lembah Hijau upload. Dibilang miskin marah, nggak dapat bantuan ngamuk. Makanya jadi ketua RT paling gak enak zaman sekarang Pak. Ngapa gak enaknya? Coba berhitung. Kalau jadi ketua RT kita bagi bantuan, saudara banyak yang dapat. Apa kata orang? Ya wajar, saudara dia. Dasar ketua RT nepotisme. Nepotisme bahasanya. Akhirnya ketua RT pening nanti kalau bantuan turun saudara jangan dikasih, biar orang lain saja yang dikasih. Apa aman? Tambah geger. Apa kata saudaranya? Payah punya saudara jadi ketua RT, nggak ada gunanya. Saudara sendiri nggak diperhatiin, tambah geger Pak, muncul banyak persoalan. Cuman gara-gara BLT sama PKH jadi urusan. Allahu Akbar. Makanya gini Bapak Ibu, orang Indonesia ini kaya tapi mentalnya yang miskin. Kadang-kadang saya gelik sendiri Pak, suka ngebanding-bandingin sama zaman Pak Harto. Kalau saya nggak demen pulang ke zaman Pak Harto. Loh kok nggak demen? Kita berhitung. Saya dulu tinggal di kampung Pak, sekampung saya itu yang punya TV cuman Pak Kadus. TV hitam putih, nonton pakai aki. Lagi seru-serunya film dimatiin TV sama anak Pak Kadus. Alasannya akinya habis. Akhirnya kita bubar pulang, hidup lagi, TV-nya kita ngintip, nontonnya dari lobang. Jahat anak Pak Kadus itu. Di zaman dulu, zaman saya kecil Bapak Ibu punya sepeda barang mewah Pak. Orang paling kaya di kampung saya motornya trail, motornya itu. Ya trail second itu zaman dulu. Ya kalau kayak sedangnya L2 Super motornya. Masih ingat saya. Zaman sekarang, bayangin satu rumah motor 5 masih ngaku melarat. Payah orang zaman sekarang ini Bapak Ibu.
Zaman saya masih sekolah, jajan cuman hari Kamis. Karena pas hari pasaran, itu pun kalau punya duit. Zaman sekarang tiap hari anak-anak bisa jajan. Sudahlah, berhenti dulu ngeluhnya itu. Berhenti dulu menyalahkan keadaan. Tapi mohon pemerintah, selesaikan masalah minyak goreng ini. Kasihan emak-emak itu ya. Betul nggak kira-kira? Ini kalau mau tahu Pak apa masalah minyak goreng itu? CPO, minyak mentah sawit itu mahal diekspor di dunia internasional. Jadi pengusaha-pengusaha dalam negeri mending ekspor daripada jual di dalam. Dasar mereka itu ya. Nah, tugas pemerintah di mana? Ya sudah, kasih sanksi. Larang dulu ekspornya. Harus berani bikin kebijakan. Karena sebetulnya kebutuhan minyak goreng kita ini rendah daripada ekspornya, Pak. Sangat tinggi, sangat rendah sekali dibandingkan dengan volume ekspornya. Negara-negara di dunia lagi mahal CPO, maka orang ekspor semua, tidak jual di dalam negeri, akhirnya muncul kelangkaan seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, mudah-mudahan ini cepat selesai. Dan ini kerjaan para spekulan-spekulan, orang yang pengen cepat kaya raya itu sebetulnya Bapak Ibu. Padahal yang kayak gini juga nggak berkah nantinya. Saya balik lagi, yuk kita syukuri sajalah. Apa yang ada di kita syukuri Bapak Ibu. Kalau bisa ngebantu yang ngebantu, nggak perlu saling menyalahkan satu sama lainnya. Di sebelah kanan Nabi nengok bagaimana gambaran orang di surga. Kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin. Tapi ya bapak-bapak yang sudah terlanjur kaya, jangan kecil hati. Bagi bapak ibu yang sudah terlanjur kaya, hartanya kumpulin, kasih ke saya, biar saya yang memanfaatkan. Enak aja kata ibu-ibu. Enggak Pak, orang kaya juga enggak salah. La ba'sa bil ghina limanit taqwa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Enggak mengapa orang soleh itu kaya. Karena dengan orang bertakwa kaya, orang soleh kaya, orang miskin bisa dibantu, anak yatim bisa disantuni, masjid bisa dibangun, bahkan pondok pesantren bisa makmur. Karena apa? Orang kaya yang dermawan. Selanjutnya kata Nabi, wa tala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Nah, ini yang gak enak. Aku kunjung ke neraka kata Nabi. Ternyata kebanyakan penghuni neraka perempuan. Nah, lo ibu-ibu, kita ini nggak menghakimi ibu-ibu kan Pak. Cuman ibu-ibu pengen masuk surga apa neraka? Surga dong. Mengapa perempuan banyak masuk neraka? Satu sebabnya, biar ibu-ibu nggak kena. Satu sebabnya, karena perempuan kurang syukur dengan suami. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Coba kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis, jijai bajai najong tralala. Coba kalau nggak ada duit Pak, kopi rasanya asin. Kok asin? Gulanya habis kata dia. Itu emak-emak syukur dengan suami. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk surga, tak ajarin ya Bu. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Ngimpi ya Bu. Cuman begini ya Pak, bapak-bapak ini jangan cuman nuntut istrinya bersyukur. Tapi kalau sanggup mencukupi, cukupi istri. Setuju nggak Bu? Kalau bisa ya Pak, boyahnya ngasih duit, rogoh kantong kanan, keluarkan 15 juta, banting. Wah, biar istri matanya langsung hijau. Banyak amat Pak. Ini mama 15 juta. Buat apa? Buat mamah belanja, ongkos anak sekolah, kebutuhan rumah tangga. Kalau nyisa ambil. Ini kantong kanan. Yang kantong kiri keluarkan lagi Pak, 15 juta. Nih 15 juta. Wah nggak apa-apa Pak. Terserah mama. Ini spesial buat mama. Mau dipakai ke mall, habisin, gak apa-apa. Setuju nggak Bu? Ngimpi. Masya Allah. Tapi kalau sanggup nggak apa-apa kok Pak. Ngimpi mah ngimpi ya Bu ya. Cuman begini Pak, artinya saya ingin katakan, jangan cuma nuntut istrinya bersyukur. Kalau ada suami jangan pelit. Setuju nggak Bu?
Karena ibu-ibu ini paling benci sama laki yang pelit, suka mengungkit-ungkit. Bener gak kira-kira? Mana orangnya, Bu? Mana orangnya? Kalau ada di sini, udah pelit suka ngungkit-ngungkit. Kayak nggak ikhlas aja ngasihnya itu. Ini yang bikin pegel. Makanya benar kalau kata orang di media sosial, ingin istrinya taat, ajarin. Ingin istrinya baik, contohin. Ingin istrinya tenang, cukupin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju nggak, Bu? Iya dong, didandan istrinya kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, orang rezekinya masing-masing, Pak. Betul nggak, Bu? Kira-kira orang rezekinya nggak sama, itulah bagiannya. Maka jadilah istri yang bersyukur. Bapak-bapak ada kecil hati kan, Pak? Hidup susah, maaf ya. Gara-gara nikah sama saya, kamu jadi susah. Orang punya rumah, kita masih ngontrak. Orang kebeli mobil, kita cuman punya sepeda. Orang sudah serba ada, kita susah. Apa kata istrinya? Enggak kok, Pak. Saya bangga punya suami kayak papa. Ndrodok lakinya. Ada istri kayak gitu zaman sekarang? Boro-boro. Apa kata bininya? Iya, sial gua dapet lagi kayak lu. Coba saya dulu menerima lamaran Pak Haji Muhibbatullah. Udah jadi Bu Hajah saya. Allahu Akbar. Suami itu sangat senang istri yang bersyukur. Yang kedua, mengapa banyak wanita masuk neraka? Karena wanita durhaka, tidak taat kepada suami. Makanya perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga, tak ajarin taat suami. Tapi kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, gampang, Bu. Ngelawan saja sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Yang ketiga, mengapa banyak wanita masuk neraka? Wa mra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Wanita yang terbiasa tidur di malam hari. Ibu-ibu tidur nggak kalau malam? Nah lo ibu-ibu. Wanita yang tidur di malam hari, yang suaminya ngambek sama istrinya. Ada nggak zaman sekarang? Mana ya? Yang ngambek itu ditoel-toel, bukannya malah ngasih, malah tarik selimut. Jangan keseringan ya, Bu. Walaupun bapak-bapak harus maklum lah. Kalau bini kayak gitu mungkin capek. Kan bapak-bapak nggak gaji pembantu. Kecuali bapak-bapak sudah ngegaji pembantu, asisten rumah tangga, wajar nagih terus. Ada kalanya istri lelah, istri capek, tapi jangan keseringan menolak, karena boleh jadi tidak diterima sholatnya, bahkan tidak mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Perempuan paling gampang masuk surga. Yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid Al-Muttaqin, Bapak Insinyur Haji Muhibbatullah MM. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ibu Ketua RT, para kiai, para asatidz, sahabat saya Ustadz Imron Rosyadi SHI, yang saya hormati dan yang kami banggakan, keponakan kita si abang ganteng Abdullah Syafiq. Walaupun abang Syafiq ini lagi batuk ini kayaknya, Pak. Biasa anak pondok ini kurang pinter menjaga kesehatan. Mungkin makan sembarangan abang Syafiqnya. Dan memang enggak kontrol vitaminnya. Tapi alhamdulillah suaranya mantap, bagus. Hafal Qur'annya sudah 7 juz. Makin ganteng, makin pintar. Kita doakan sukses menuntut ilmunya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Bahkan
Ayahnya sekarang sedang membangun pondok pesantren Darut Taufik namanya ya. Di sekarang udah resmi jadi Gus sekarang, Gus Sapik ya. Karena abinya punya pondok. Setelah saya lihat-lihat ganteng anaknya daripada abinya. Nanti pamerin sama abinya ya. Selanjutnya yang saya hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, jamaah pengajian peringatan Isra wal Mi'raj. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Atensi khusus buat anak kita tadi, Jihan ya. Siapa? Jia. Udah berani maju ke depan dan sudah dapat angpau dari Pak Haji Muhibbatullah. Karena keberanian itu penting. Jajal bapaknya maju ke depan, bisa ngedredet ya. Bapaknya siapa sih? Oh, di sana enggak ada ya. Jajal emaknya yang maju. Oh, bapaknya di sini toh. Jadi, Bapak Ibu rahimakumullah, mendidik mental dan keberanian anak itu begitu caranya. Dia senantiasa ditampilkan ke depan, karena yang paling penting bagi anak itu mental keberanian. Jangan sampai dia merasa minder, tidak percaya diri. Selebihnya nanti seiring dengan waktu, baru keahlian dan keilmuan. Tapi yang nomor satu adalah keberanian dan mental. Betapa banyak orang punya keahlian tapi tak punya mental. Betapa banyak orang yang kaya akan keilmuan tapi tidak berani tampil di depan. Maka yang nomor satu yang didahulukan buat anak kita, didik mentalitas dan keberaniannya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak yang berani dan punya mental yang kuat. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini saya ini agak kesel. Ngapa pandemi ini nggak kelar-kelar ya Pak ya? Perasaan ada lagi. Ini sebetulnya kalau sudah 2 tahun libur pengajian, berarti pengajian terakhir sama saya dong di sini. Saya masih ingat bulan Maret 2020 saya ceramah di sini. Ya Isra wal Mi'raj juga. Ini bulan Februari mau Maret juga 2022. Berarti 2 tahun yang lalu saya yang ceramah. Sekarang ngebuka lagi saya yang ceramah. Jadi gara-gara pandemi kita banyak hal yang tertunda. Saya ditanya orang, Ustadz, COVID itu ada atau tidak? Ya ada dong, karena itu ilmiah. COVID itu ada, Corona itu ada. Makanya kita pakai masker. Cuman izin Pak, saya ceramah nggak sambil maskeran lah. Saya lihat Pak Haji Muhibbatullah sambutan pakai masker. Kalau saya nggak bisa, karena lama-lama bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Makanya saya kalau ceramah ya tak lepaslah maskernya. Kan ceramah lama, kalau sambutan sebentar. Saya percaya ada COVID. Namun kita juga harus bersikap ilmiah juga. Yang namanya COVID itu virus dan tidak ada obatnya. Tak ulang, yang namanya virus tidak ada obatnya. Yang ada vaksin. Dan orang yang sudah divaksin belum tentu tidak kena corona, masih mungkin kena. Karena memang tidak ada obatnya. Sesuatu yang tidak ada obatnya di luar, maka obatnya ada dalam diri kita sendiri. Tak ulang lagi, ini teori Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak diketemukan obatnya di luar, maka sebenarnya obatnya ada pada diri kita sendiri. Apa itu? Yakni imunitas, daya tahan tubuh. Maka lawan utama corona itu bukan masker. Lawan utama corona itu bukan cuci tangan. Lawan utama corona itu bukan physical distancing, bahasa Inggris ini. Tapi lawan utama corona itu imunitas, yakni daya tahan tubuh kita sendiri. Maka sebetulnya Bapak Ibu, kita minum vitamin.
minum multivitamin. Itu tujuannya untuk membantu daya tahan tubuh kita. Dan faktor utama dalam daya tahan tubuh ini adalah kondisi hati dan pikiran kita. Maka benar kalau kata dokter, penyebab penyakit itu bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu adalah pikiran. Tak ulang lagi, penyebab penyakit itu bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju nggak, Bu? Coba dicek dulu yang banyak-banyak kena COVID itu. Jangan-jangan memang banyak cicilan. Orang yang paling bahagia di akhir zaman ini yang nggak punya cicilan. Setuju apa setuju? Maka yang sudah kadang punya cicilan cepat dilunaskan. Yang sudah tidak punya cicilan, alhamdulillah kita bebaskan diri kita. Jangan banyak pikiran, jangan banyak beban. Jangan panas dengan yang punya orang. Mengapa orang banyak cicilan? Karena saingan. Dia tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli kalung bingung. Maka dari itu Bapak Ibu, hindari beban yang banyak, hindari banyak cicilan. Tidak perlu panas dengan punya orang, syukur yang punya kita. Insya Allah kita senantiasa bahagia dan sehat. Allahumma amin. Al-Imam Sufyan Al-Thawri berkata, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil quds ila antamut. Ini diucapkan oleh ulama tabi'in. Al-Imam Sufyan Al-Thawri itu Pak, ulama pasca sahabat. Berarti ket mbien, sejak zaman dahulu kala sudah ada yang namanya virus, sudah ada yang namanya pandemi. Hadza zamanus sukut. Ini zaman adalah zaman di mana kalian semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah, stay at home. Berarti stay at home itu sudah ada sejak zaman dahulu, Pak. Gara-gara COVID ini, orang-orang di kampung saya pintar bahasa Inggris semua. Diam di rumah, stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Kerja dari rumah, home working. Buruh harian di rumah kan tidak digaji, hum pimpa alaihum gambreng. Makanya ini saatnya yang bergaji berbagi, yang punya tabungan keluarkan, kita memberi. Dikarenakan kata Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Setuju nggak kira-kira? Kadang-kadang umat Islam ini lalai Pak, sibuk bongkar pasang masjid. Ini kalau di lingkungan saya Pak, Masjid Al-Muttaqin ini udah dibongkar nih, karena sudah keramik putih zaman kuno katanya, ganti dengan granit yang mewah. Padahal ini sudah masih bisa dimanfaatkan. Ya Pak ya, ini masih bagus, ini enggak bocor, ini nyaman kita tempati. Tapi orang Islam kejebak dengan kemewahan, bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Kan Nabi sudah ingatkan, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sehingganya manusia berlomba-lomba mempermegah masjid, berlomba-lomba mempermewah masjid. Masjidnya mewah, masjidnya megah, tapi ada tetangga masjid yang nggak bisa bayar sekolah. Ada kan?
Ada tetangga masjid yang tidak bisa bayar kuliah, putus kuliah. Ada tetangga masjid yang tidak kebeli beras. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Ketika umat ini terjebak dalam kemewahan dan kemegahan. Saya ini dikritik orang, Pak. Ustadz, apa kata saya? Agama sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah sebenarnya bukan di panggung-panggung ceramah. Tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Ini saya kena cemes ini, Pak. Tak pikir-pikir iya juga ya. Dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Kalau dakwah itu di mimbar ya enak Bapak Ibu. Habis dakwah langsung diamplopin. Kalau panitia ingat. Ya, tapi kalau panitia nggak ingat, Ustadz Imran nganter ke rumah. Ya kalau malas nganter nggak apa-apa, get transfer aja. Coba kita berhitung, Pak. Di Bandar Lampung ini khutbah Jumat saja, selesai Jumatan diamplopin. Iya apa iya? Berapa sekarang? 50 paling kecil, Pak, gocap mah. Paling kecil itu udah pelit masjidnya kalau 50.000 itu. Paling pelit itu. Kalau masjid lain, Pak, 300. Bahkan di Bandar Lampung ini beberapa masjid tuh 500 gopek, Pak. Khutbah mah paling cuma 10 menit, ngasih sangunya gopek. Saya mikir iya juga ya. Nabi dulu khutbah nggak diamplopin. Nabi dulu dakwah tidak disangoni. Benar teguran sama saya itu. Dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Ini dakwah yang sesungguhnya. Kepedulian kita dengan sesama. Umat Islam nggak boleh hilang rasa pedulinya. Saya baca tulisan di media sosial, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Waduh, saya bacanya drodok Bapak Ibu. Iya juga ya Pak. Kadang-kadang kita kehilangan misi sosial agama Islam ini. Coba kita berhitung berangkat umrah sekarang berapa? 38 juta. Umrah sekarang, Pak, paling murah 35 juta umrah sekarang. Coba kalau kita berpikir Bapak Ibu yang sudah pernah umrah, saran saya sih kalau sudah pernah umrah, sudahlah. Uang 35 juta bagiin sama kerabat yang susah. Setuju nggak kira-kira? Bagiin dengan tetangga yang susah, luar biasa. Itu luar biasa Bapak Ibu. Nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yalah kalau belum pernah umrah mungkin kangen, muncul rasa penasaran. Kita ini kalau sudah haji, sudah umrah, sudahlah di saat-saat yang sulit kayak gini, yuk kita peduli dengan sesama. Karena itulah sejatinya ajaran Islam. Sekarang begini Pak, kalau kita bangun masjid mewah, masjidnya megah, mungkin kubahnya kita buat dari emas. Orang paling bicara apa? Wow, mantap, megah masjidnya. Ibu-ibu sibuk foto-foto, lalu diupload ya Bu ya, di Facebook, di Instagram, jadiin status di WhatsApp, pamer foto di masjid mewah. Paling banter begitu. Tetapi kalau kita datang ke orang yang lapar, sudah 3 hari nggak kebeli beras, ngutang ke warung, utang kemarin belum dibayar, minta ke tetangga, malu, nggak berani minta, ngempet rasa, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan. Tiba-tiba datang Pak Haji Muhibbatullah, bawa duit cepet, nih Bu buat beli beras. Seperti malaikat yang datang, langsung terharu, berguguran bulir-bulir air matanya, ngucap terima kasih tiada hentinya. Masuk kamar dia, sujud syukur, memuji Allah, bersyukur kepada Allah tidak ada habisnya, nangis sejadik-jadiknya saking syukurnya. Maka berbahagialah orang yang bersyukur, berbahagialah orang yang berbagi. Maksud saya, dikarenakan Allah mengabulkan doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Tapi ngomong-ngomong saya nyebut Pak Haji Muhibbatullah bawa bantuan,
Ingat Pak Haji, kalau ngasih bantuan janda muda jangan sendiri. Mesti bawa Bu Haji juga ya. Karena kalau sendiri bahaya Pak. Kunjungan pertama makasih Pak Haji baik betul, pantas jadi ketua masjid. Kunjungan pertama, minggu depan datang lagi makasih Pak Haji. Perasaan di lingkungan kita ini cuman Pak Haji yang baik. Ketua RT mah nggak nongol-nongol kata dia. Ketua RT kena cemes ya Pak ya. Minggu kedua, minggu ketiga datang lagi ngasih bantuan makasih Pak Haji. Coba kalau saya punya laki kayak Pak Haji, nah selesai persoalan. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, ada baiknya saya mengingatkan di masa pandemi ini, yuk kita semua berbagi dengan sesama. Dan yang paling penting kalau kita bahagia, kita tenang Pak, insya Allah tidak akan kena virus apapun. Saya ini nggak berhenti Bapak Ibu. Dari awal pandemi sampai sekarang nggak berhenti kegiatan, tapi alhamdulillah belum pernah kena COVID. Saya nggak mau juga kena COVID itu. Tapi saya nebaknya mungkin kena, tapi OTG Pak. Orang tanpa gejala. Mengapa kita tidak bergejala? Mungkin karena kita sehat. Mengapa kita sehat? Karena imun kita kuat. Mengapa imun kita kuat? Karena pikiran tenang, hati pun bahagia. Selalu bersyukur kepada Allah, kuatkan daya tahan tubuh kita sendiri. Insya Allah jaga kesehatan. As-sihhatu khairum minal ghina. Karena sehat itu lebih baik daripada kaya. Setuju nggak kira-kira? Sehat lebih baik daripada kaya Pak. Ada orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya 4, halamannya lebar, punya kolam renang, perabotannya penuh, istrinya ya cantik lah Pak, jangan 2, jangan 4, cantik saja. Tapi penyakitan gak enak. Ketiban makan nasi takut, makan sayur santan takut, sambal takut, sate kambing. Jangan-jangan sudah banyak yang takut ini ya. Makan sate kambing, ikan asin takut, ketiban makan tiwul. Zaman dulu itu Bapak Ibu yang makan tiwul itu orang nggak kebeli beras, iya Pak ya. Coba dibalik zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya semua Pak, karena takut makan nasi. Coba lihat rumah makan yang punya menu tiwul, survei siapa yang paling banyak makan menu tiwul? Orang kaya. Orang zaman sekarang yang melarat-melarat mah jojong makan nasi. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya aja gede, atapnya bocor, lantainya tanah, tapi kalau makan langsung 3 piring. Makan 3 piring. Sayurnya nangka disantan kental, sambal terasi pedas, lauknya ikan asin tanjan sepiring. Langsung lapar lagi saya nih Pak. Ingat ikan asin itu, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Makan bersimbah keringat, duduk di teras, buka baju, ngudut ji Samsung. Makanya sehat itu penting, karena as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Mudah-mudahan kita semua disehatkan. Allahumma amin. Baik, kita masuk dulu ke Isra wal Mi'raj. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Utitu bil buraq." Malam itu didatangkan kepadaku burak. Farakibtuhu hatta ataitu Baital Maqdis. Aku menunggangi burak ini kata Nabi sehingganya aku tiba ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Belakang rumah sakit Bumi Waras. Oh, di Palestina. Sampai di Palestina Baitul Maqdis. Thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid kata Nabi dan salat 2 rakaat. Nah, ini pelajaran Pak bagi kita. Yang namanya Isra wal Mi'raj itu bukan pertama kali perintah salat. Yang namanya salat sudah ada sejak mbien.
Nabi Adam ya sholat, Nabi Nuh ya sholat, Nabi Ibrahim ya sholat. Cuman Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. 5 waktunya itu yang pertama kali. Kalau sholatnya ya sholat semua, nabi-nabi terdahulu kala. Nabi sholat 2 rakaat, tsumma kharajtu, kemudian aku keluar, kata Nabi, faja'ani Jibril, di luar masjid mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min laban, dengan segelas susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan semangkok khamar di tangan kiri. Tahu khamar kan Pak? Khamar itu sama, warnanya putih juga. Orang kita nyebutnya tuak, orang Jawa nyebutnya susu genderuwo. Ya juga ya Pak, sama susunya tapi buat genderuwo, sama putihnya. Ditawarkan kepada Nabi, Nabi agak mikir. Ngapa Nabi mikir? Ya karena waktu itu memang khamar belum diharamkan. Nabi mau minum khamar juga nggak salah. Nabi mikir, fakhtartul laban, aku pilih susu, kata Nabi. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat sekali. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar Muhammad. Loh Jibril, seandainya yang saya minum khamar apa jadinya? Seandainya yang engkau pilih khamar Muhammad, kata Jibril, maka itu akan menjadi pertanda umatmu bakal teler semua. Ya sekarang aja masih banyak yang teler Pak, apalagi Nabi minumnya khamar, belum lagi narkoba sekarang ini. Luar biasa mengkhawatirkannya. Maka benar tadi pesan Pak Haji Muhibbatullah, bagaimana generasi muda yang berkarakter. Karena sekarang itu yang terpenting yaitu Bapak Ibu, hebat kayak manapun suatu bangsa, kalau anak-anaknya rusak-rusakan, ya tidak bisa selamat bangsa itu. Kita harus menjadi bangsa yang kuat. Kita harus menjadi bangsa yang berjaya dan diukur dari kesuksesan generasi muda. Coba kita lihat sekarang Pak, perang Rusia Ukraina. Saya ngelihatnya luar biasa itu perangnya Pak. Ternyata begitu hebatnya Rusia itu. Berarti begini Bapak Ibu, kalau Indonesia ini sehebat Rusia, kalau Indonesia ini sejago Amerika, kalau ekonomi Indonesia ini sehebat Cina, ya kita tidak mau menjajah negara orang Pak, karena kita tidak punya pengalaman menjadi penjajah. Tapi kalau kita sehebat mereka, kita bisa menolong negara-negara yang tertindas di muka bumi ini. Betul nggak kira-kira? Saya ngayalnya begitu Pak, walaupun masih ngayal saya ini. Saya bayangin, umpama Indonesia politiknya sehebat Amerika Serikat, persenjataannya secanggih Rusia, ekonominya sehebat Cina. Bayangan Pak, Cina itu bisa ngutangin Amerika loh, saking hebatnya Cina itu. Kalau Indonesia bisa padu, 3 negara itu punya Indonesia, kekuatannya gampang, kecil. Kalau cuma Israel mah kecil Pak. Kita bisa nolong negara-negara yang tertindas, tapi hebatkan dulu negara kita. Ya kalau negara kita amburadul, malah perang saudara. Cuman beda pilih presiden aja udah mau kayak mau pisahan surga sama neraka. Payah kita ini Pak. Cuman urusan politik ecek-ecek saja musuhannya kesuwen, kelamaan. Jangan sampai kita sedemikian rupa. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita ingin menolong negara lain, kuatkan dulu negara kita, hebatkan dulu negara kita. Ini pelajaran bagi kita. Ya mudah-mudahan perang Rusia Ukraina cepat diselesaikan. Karena tetap apapun yang namanya perang pasti itu membawa dampak bencana kemanusiaan. Saya balik lagi Bapak Ibu, jangan lost generation. Jangan sampai generasi kita rusak Pak. Yang paling bahaya sekarang ini buat generasi kita itu bukan corona lah. Yang paling bahaya itu narkoba. Betul nggak kira-kira? Ini narkoba Pak merajalela. Kemarin ini wilayah merah narkoba, sekarang sudah jadi wilayah hitam narkoba. Yang pakai narkoba itu anak SD loh Pak. Saya meruqyah, nggak jauh dari tempat kita ini, tempat daerahnya. Saya tanya ibunya anak kelas 5 SD, anaknya kena apa Bu? Kesambet genderuwo Ustaz. Lo kok sampean tahu? Ini sebenarnya kata dia sudah diruqyah 10 kiai, 15 ustadz tapi nggak mempan.
Hebat amat belisnya ini, Pak. Jinnya hebat. 10 kiai 15 ustadz nggak mempan. Ini kata saya, jangan-jangan ini jinnya jin modern. Jin modern itu dibacain Fatihah nggak mempan. Dibacakan ayatul kursi, jinnya malah hafal. Dibacain Yasin, jinnya malah nantang. Kata jinnya, gua nggak takut sama ustadz, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi tukang jahit istiqomah jadi tukang jahit. Karena ngapa? Jin takut sama tukang jahit sekarang. Begitu saya ruqyah anak kelas 5 SD ini, pantesan gak mempan Pak. Karena memang gak ada jinnya, gak ada gendruwonya, gak ada kuntilanaknya. Kata ibunya, kok anak saya ongok-ongok Pak Ustaz? Ya nggak tahu, kata saya. Bawa rumah sakit jiwa, rujuk ke spesialis saraf. Apa kata dokter saraf? Hancur sarafnya. Gara-gara kebanyakan ngelem iPhone. Hancur generasi. Kalau sudah kayak gitu nggak bisa direhabilitasi, tidak bisa diperbaiki. Belum lagi game Pak, sekarang bahaya betul Bapak Ibu. Coba dikontrol anaknya main HP itu. Makanya saya sebel banget sama sekolah daring ini Pak. Anak kita tadinya nggak kenal HP, jadi ketergantungan sama HP gara-gara sekolah daring. Anak saya itu TK. Begitu sekolahnya sudah offline, bangun pagi subuhnya rajin, jam 5 sudah mandi, kan mau berangkat sekolah, ketiban daring lagi Pak, jam 8 belum mandi. Jadi hilang, rusak disiplinnya, ketergantungan sama handphone, main game dan lain sebagainya. Yuk kita selamatkan generasi kita. Saya balik lagi, Nabi pilihnya susu. Kata Jibril, pilihan kamu tepat Muhammad. Ya enak juga sih Pak. Karena pilih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamar. Pilihannya pasti. Kayak nyanyian zaman dahulu itu, gimana? Madu. Nyaut ya Bu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak pilihnya. Milih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Karena pilihannya pasti. Enak milihnya. Kira-kira nih ibu-ibu, kalau disuruh milih di madu apa di racun kira-kira? Di madu apa di racun? Milih di madu makan hati, milih di racun mati. Sama, kawin lagi lakinya. Enak pilihnya. Cuman yang jadi masalah ini akhir zaman Pak. Ini zaman talbis, zaman kecampur, zaman manipulatif, zaman tipuan. Kayaknya nih susu dalamnya khamar, kayaknya madu dalamnya racun. Hidangannya kopi, dalamnya sianida. Penampilannya malaikat, dalamnya belis. Gayanya islami, tapi tukang provokasi, caci maki. Bahasa Arabnya talafi, bahasa Palembangnya waluyo, wajah lugu ati buayo. Ada Pak Waluyo gak di sini ya? Maaf kalau ada pemaaf ini. Artinya kita jangan sampai tertipu. Di zaman sekarang ini banyak betul orang memanipulasi. Selesai minum susu Nabi kita, tsumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami, kata Nabi, dibawa naik ke langit dunia, langit yang pertama. Fastaftah al-Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Faputih alana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faida ana bi Adam alaihi salam. Ketika itu saya, kata Nabi, berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, bapak moyang umat manusia. Farahhababi wada'a li bi khair. Adam langsung menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Hanya saja ada yang aneh Bapak Ibu. Apa yang aneh? Ketika Nabi kita ketemu Nabi Adam, di sebelah kanannya banyak bayangan putih, penampakan. Di sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Man haula ya Jibril? Siapa mereka itu ya Jibril? Jibril menjawab,
Yang sebelah kanan itu Muhammad, namanya Ashabul Yamin, golongan kanan. Itu adalah arwah, ruh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Yang sebelah kiri Jibril. Yang sebelah kiri itu kata Jibril, Ashabus Shimal, adalah golongan kiri, arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Nah, makanya ada riwayat, Pak, ketika Nabi Mi'raj, Nabi diajak kunjung ke surga dan ke neraka. Nabi bersabda, "At-talaqtu fil jannati faraitu aktsara ahlihal fuqara." Aku diajak kunjung ke neraka, kata Nabi. Ke surga, kata beliau. Saat aku kunjung ke surga, aku lihat sebagian besar atau kebanyakan penghuni surga itu orang fakir, orang miskin. Makanya beruntung, Pak, jadi orang miskin. Orang miskin mah cepet masuk surganya. Kira-kira kalau mau milih, Bapak Ibu milih kaya apa miskin? Miskin. Oh, keren juga ya, Pak ya. Baru saya ketemu di sini yang milih miskin. Kalau saya memilih sugih, saya, Pak, milih sugih. Saya punya pengalaman mau diumrohkan pemerintah dulu tahun 2009, mau diumrohkan pemerintah. Tapi syaratnya harus punya duit, harus punya surat keterangan tidak mampu. Nah, inilah masalahnya, Pak. Surat keterangan tidak mampu. Saya takut permanen. Ya, takut permanen. Pokoknya saya ingetin Bapak Ibu, kalau bisa jangan pakai surat keterangan tidak mampu itu. Bikin pening Pak RT aja ngurusnya itu ya. Jangan pakai surat keterangan tidak mampu. Usahakan hindari. Kata saya, Pak, boleh nggak? Nanti saya surat keterangan tidak mampu saya setor. Habis itu saya bawa pulang lagi. Mau tak bakar. Lo ngapa? Takut permanen nggak mampunya. Oh, nggak bisa Pak Ustadz, kata orang Pemda. Ini mah persyaratan, harus kami arsipkan. Waduh, kalau begitu nggak jadi umroh. Nggak jadi saya umroh, Pak. Bukan gengsi nggak mau dianggap miskin, bukan. Waktu itu saya memang masih ngontrak, motor juga dikasih orang, Pak. Ngajar ngaji, bukan sok kaya, bukan gengsi. Tapi saya nggak pengen melarat selamanya itu. Gara-gara surat keterangan tidak mampu, saya nolak, nggak jadi berangkat umroh. 2 bulan kemudian, pengusaha tambak namanya Haji Khairuddin langsung melunasi saya berangkat haji. Alhamdulillah. Nggak usah pakai surat keterangan tidak mampu. Makanya saya yakin betul rezeki dari Allah, bukan dari surat keterangan tidak mampu. Berhentilah merasa miskin itu. Orang Indonesia ini kaya semua, tapi mentalnya yang miskin. Betul apa betul? Coba orang Indonesia ini, Pak, gayanya HP pengen bagus. HP pengen bagus. Kemana-mana upload. Kemutun upload. Makan di begadang upload. Jalan-jalan ke kampung Vietnam upload. Ke Lembah Hijau upload. Dibilang miskin marah. Nggak dapat bantuan ngamuk. Makanya jadi ketua RT paling gak enak zaman sekarang, Pak. Ngapa gak enaknya? Coba berhitung. Kalau jadi ketua RT kita bagi bantuan, saudara banyak yang dapat. Apa kata orang? Ya wajar, saudara dia. Dasar ketua RT nepotisme. Nepotisme bahasanya. Akhirnya ketua RT pening nanti kalau bantuan turun, saudara jangan dikasih, biar orang lain saja yang dikasih. Apa aman? Tambah geger. Apa kata saudaranya? Payah punya saudara jadi ketua RT. Nggak ada gunanya. Saudara sendiri nggak diperhatiin, tambah geger, Pak. Muncul banyak persoalan. Cuman gara-gara BLT sama PKH jadi urusan. Allahu Akbar. Makanya gini Bapak Ibu, orang Indonesia ini kaya tapi mentalnya yang miskin. Kadang-kadang saya geli sendiri, Pak. Suka ngebanding-bandingin sama zaman Pak Harto. Kalau saya nggak demen pulang ke zaman Pak Harto. Loh kok nggak demen? Kita berhitung. Saya dulu tinggal di kampung, Pak. Sekampung saya itu yang punya TV cuman Pak Kadus. TV hitam putih. Nonton pakai aki.
Lagi seru-serunya film dimatiin TV sama anak Pak Kadus. Alasannya akinya habis. Akhirnya kita bubar pulang, hidup lagi TV-nya kita ngintip nontonnya dari lobang. Jahat anak Pak Kadus itu. Di zaman dulu, zaman saya kecil Bapak Ibu punya sepeda barang mewah Pak. Orang paling kaya di kampung saya motornya trail, motornya itu. Ya trail second itu zaman dulu. Ya kalau kayak sedangnya L2 Super motornya. Masih ingat saya. Zaman sekarang. Bayangin satu rumah motor 5 masih ngaku melarat. Payah orang zaman sekarang ini Bapak Ibu. Zaman saya masih sekolah, jajan cuman hari Kamis. Karena pas hari pasaran, itu pun kalau punya duit. Zaman sekarang tiap hari anak-anak bisa jajan. Sudahlah berhenti dulu ngeluhnya itu. Berhenti dulu menyalahkan keadaan. Tapi mohon pemerintah selesaikan masalah minyak goreng ini. Kasihan emak-emak itu ya. Betul nggak kira-kira? Ini kalau mau tahu Pak apa masalah minyak goreng itu? CPO, minyak mentah sawit itu mahal diekspor di dunia internasional. Jadi pengusaha-pengusaha dalam negeri mending ekspor daripada jual di dalam. Dasar mereka itu ya. Nah tugas pemerintah di mana? Ya sudah kasih sanksi. Larang dulu ekspornya. Harus berani bikin kebijakan. Karena sebetulnya kebutuhan minyak goreng kita ini rendah daripada ekspornya Pak. Sangat tinggi, sangat rendah sekali dibandingkan dengan volume ekspornya. Negara-negara di dunia lagi mahal CPO, maka orang ekspor semua tidak jual di dalam negeri. Akhirnya muncul kelangkaan seperti yang terjadi sekarang ini. Ya mudah-mudahan ini cepat selesai. Dan ini kerjaan para spekulan-spekulan, orang yang pengen cepat kaya raya itu sebetulnya Bapak Ibu. Padahal yang kayak gini juga nggak berkah nantinya. Saya balik lagi, yuk kita syukuri sajalah. Apa yang ada di kita syukuri Bapak Ibu. Kalau bisa ngebantu yang ngebantu, nggak perlu saling menyalahkan satu sama lainnya. Di sebelah kanan Nabi nengok bagaimana gambaran orang di surga. Kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin. Tapi ya bapak-bapak yang sudah terlanjur kaya, jangan kecil hati. Bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur kaya, hartanya kumpulin kasih ke saya. Biar saya yang memanfaatkan. Enak aja kata ibu-ibu. Enggak Pak, orang kaya juga enggak salah. La ba'sa bil ghina limanit taqwa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Enggak mengapa orang soleh itu kaya. Karena dengan orang bertakwa kaya, orang soleh kaya, orang miskin bisa dibantu, anak yatim bisa disantuni, masjid bisa dibangun, bahkan pondok pesantren bisa makmur. Karena apa? Orang kaya yang dermawan. Selanjutnya kata Nabi, wa tala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Nah ini yang gak enak. Aku kunjung ke neraka kata Nabi. Ternyata kebanyakan penghuni neraka perempuan. Nah lo ibu-ibu, kita ini nggak menghakimi ibu-ibu kan Pak. Cuman ibu-ibu pengen masuk surga apa neraka? Surga dong. Mengapa perempuan banyak masuk neraka? Satu sebabnya, biar ibu-ibu nggak kena. Satu sebabnya karena perempuan kurang syukur dengan suami. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Coba kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis, jijai bajai najong tralala. Coba kalau nggak ada duit Pak, kopi rasanya asin. Kok asin? Gulanya habis kata dia. Itu mak-mak syukur dengan suami. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk surga tak ajarin ya Bu. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah ngimpi ya Bu. Cuman begini ya Pak, bapak-bapak ini jangan cuman nuntut istrinya bersyukur, tapi kalau sanggup mencukupi, cukupi istri. Setuju nggak Bu? Kalau bisa ya Pak, boyahnya ngasih duit, rogoh kantong kanan, keluarkan 15 juta, banting. Wah, biar istri matanya langsung hijau. Banyak amat Pak, ini mama 15 juta. Buat apa? Buat mamah belanja
ongkos anak sekolah, kebutuhan rumah tangga, kalau nyisa ambil. Ini kantong kanan. Yang kantong kiri keluarkan lagi Pak, 15 juta. Nih 15 juta. Wah nggak apa-apa. Terserah mama. Ini spesial buat mama. Mau dipakai ke mall, habisin nggak apa-apa. Setuju nggak Bu? Ngimpi. Masya Allah. Tapi kalau sanggup nggak apa-apa kok Pak. Ngimpi mengimpi ya Bu ya. Cuman begini Pak, artinya saya ingin katakan, jangan cuma nuntut istrinya bersyukur. Kalau ada suami jangan pelit. Setuju nggak Bu? Karena ibu-ibu ini paling benci sama laki yang pelit, suka mengungkit-ngungkit. Bener nggak kira-kira? Mana orangnya Bu? Mana orangnya? Kalau ada di sini, udah pelit suka ngungkit-ngungkit. Kayak nggak ikhlas aja ngasihnya itu. Ini yang bikin pegel. Makanya benar kalau kata orang di media sosial, ingin istrinya taat, ajarin. Ingin istrinya baik, contohin. Ingin istrinya tenang, cukupin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju nggak Bu? Iya dong, didandan istrinya kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, orang rezekinya masing-masing Pak. Betul nggak Bu kira-kira? Orang rezekinya nggak sama, itulah bagiannya. Maka jadilah istri yang bersyukur. Bapak-bapak ada kecil hati kan Pak? Hidup susah, maaf ya. Gara-gara nikah sama saya, kamu jadi susah. Orang punya rumah, kita masih ngontrak. Orang kebeli mobil, kita cuman punya sepeda. Orang sudah serba ada, kita susah. Apa kata istrinya? Enggak kok Pak, saya bangga punya suami kayak Papa. Ndrodok lakinya. Ada istri kayak gitu zaman sekarang? Boro-boro. Apa kata bininya? Iya, sial gua dapet lagi kayak lu. Coba saya dulu nerima lamaran Pak Haji Muhibbatullah. Udah jadi Bu Hajah saya. Allahu Akbar. Suami itu sangat senang istri yang bersyukur. Yang kedua, mengapa banyak wanita masuk neraka? Karena wanita durhaka, tidak taat kepada suami. Makanya perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga, tak ajarin taat suami. Tapi kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, gampang Bu. Ngelawan saja sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Yang ketiga, mengapa banyak wanita masuk neraka? Wa mra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Wanita yang terbiasa tidur di malam hari. Ibu-ibu tidur enggak kalau malam? Nah lo ibu-ibu. Wanita yang tidur di malam hari, yang suaminya ngambek sama istrinya. Ada nggak zaman sekarang? Mana ya yang ngambek itu? Ditoel-toel bukannya malah ngasih, malah tarik selimut. Jangan keseringan ya Bu. Walaupun bapak-bapak harus maklum lah. Kalau bini kayak gitu mungkin capek. Kan bapak-bapak nggak gaji pembantu. Kecuali bapak-bapak sudah ngegaji pembantu, asisten rumah tangga, wajar nagih terus. Ada kalanya istri lelah, istri capek, tapi jangan kesedihan menolak, karena boleh jadi tidak diterima sholatnya, bahkan tidak mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Perempuan paling gampang masuk surga. Ibu-ibu ini cium tangan suami saja, pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam ya Bu. Kayak pantat wajan itu persis Hajar Aswad. Makanya buat adik-adik Rismawati, kalau cari laki jangan yang kuning, jangan yang coklat, yang hitam aja sekalian. Biar persis Hajar Aswad. Ibu-ibu ini nyuci baju suami saja ya Bu. Pahalanya satu helai baju, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya masih bersih semua Ustadz, yang bersih cuci lagi. Tanya lakinya Bu, Pak apa kolornya mana? Ya gua pakai lah. Lepas Pak. Kirain mengajak apaan ya Bu? Ternyata pengen nyuci kolor.
Baik, kita lanjutkan sekarang. Tsumma urija bina ila sama'i tsaniyah, naik ke langit yang kedua. Fafutih alana fa idza ana bi Isa wa Yahya alaihi salam. Dibukakan pintu langit yang kedua. Ketika itu saya, kata Nabi, berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi salam. Naik ke langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'i sabi'ah. Naik ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Idhuwa musnidan zahruhu ilal baitil ma'mur. Ketika itu beliau sedang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur, pintu gerbang untuk masuk ke Sidratul Muntaha. Masuk Nabi pintu gerbang Baitul Ma'mur. Tsumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Kemudian saya, kata beliau, dibawa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu Bapak Ibu kampungnya para malaikat. Jadi kalau ditanya, di mana kampung malaikat? Sidratul Muntaha. Tempat tinggalnya malaikat Jibril pas di tengah-tengah Sidratul Muntaha, ibu kotanya. Sampai di Sidratul Muntaha, kata Jibril, Muhammad, kamu naik ke atas sendiri. Loh Jibril, kata Nabi, enggak berani saya, temenin. Kata Jibril, innaka akrama 'alallahi minni. Sesungguhnya engkau lebih dimuliakan Allah daripada saya. Kamu boleh naik ke atas Muhammad, tapi saya tak boleh menemani kamu, karena kamu lebih dimuliakan Allah daripada saya. Nabi menjejakkan kakinya, lalu ditarik ke atas, naik lift Pak kalau zaman sekarang. Ditarik ke atas sampai menghadap Allah Ta'ala, gemetar Nabi. Enggak berani ngangkat kepala. Maka Nabi duduk tasawuf. Duduk tasawuf begini Pak. Tasawuf awal atau tasawuf akhir. Tapi saya minum dulu ya, kok ngelah betul tasawuf. Subhanallah. Bismillah. Duduk begini, Nabi langsung mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Itulah ucapan menghadap Allah. Kalau Bapak Ibu menjaga sholat, mengucap itu nanti fasih di hadapan Allah. Tapi awas kalau nggak sholat, nggak bisa mengucap itu nantinya. Jangan sekali-kali ketemu Allah mengucap salam Pak, assalamualaikum ya Allah. Kurang ajar Pak. Allah disebut assalamualaikum, nggak boleh. Karena Allahumma antas salam. Assalam itu ya Allah itulah. Jadi nggak boleh didoakan untuk selamat, karena Dia yang punya keselamatan. Ucapan yang benar at-tahiyat. Lalu Allah menjawab at-tahiyatnya Nabi. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Ngucap syahadat. Kalau di madhab Hanafi, la ilaha illallah turun, gak digenggam. Ini madhab Hanafi Pak. Kalau madhab Syafi'i, illallah diangkat. Kalau madhab Hambali, dari at-tahiyat udah diangkat. Kalau madhab Maliki diangkat, digoyang ke kanan ke kiri. Tak, 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 tak. Ini madhab Maliki. Sekarang ada yang niru, tapi bukan kanan kiri, atas bawah. Tak, 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 tak. Karena ada yang kanan kiri, atas bawah, ada yang dua-duanya dipakai. Akhirnya muter-muter. Weng, 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 weng. Cuman kalau yang begini-begini itu saya sarankan saja Pak. Kalau begitu jangan sampai ketutupan sarung. Kalau ketutupan sarung apa sangkaan orang nanti ya. Cuman kalau perkara fikih saya kasih tahu Bapak Ibu, fikih itu lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Fikih yang sebenarnya, kalau ngamalin fikih itu sesuai dengan keumuman masyarakatnya. Coba lihat di Malaysia Pak,
Di Malaysia sekolah negeri di Malaysia bukan sekolah negeri, sekolah formal, entah swasta atau negeri, wajib mengajarkan fikih madhab Syafi'i. Enggak dapat izin pemerintah kalau sekolahnya enggak mengajarkan madhab Syafi'i. Kalau di India, Pakistan, Bangladesh wajib mengajarkan fikih madhab Hanafi. Kalau di Arab Saudi wajib mengajarkan fikih madhab Hambali. Maka di Indonesia ini enggak salah kalau diwajibkan mengamalkan fikih madhab Syafi'i. Karena ngapa? Negara-negara luar juga begitu membuat aturannya. Kita ini kadang terlalu bebas, Pak. Kadang imamnya nggak tahu hukum fikih. Makmumnya demen kunutan, dia nggak kunut. Makmum demen bismillah, dia nggak demen bismillah. Maka yang terjadi apa? Imam yang dibenci oleh makmumnya, maka si imam tidak akan diterima sholatnya. Rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang maksa jadi imam suatu kaum, sedangkan makmumnya benci sama dia, maka si imam tersebut tidak ada nilainya sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh mengamalkan hukum fikih yang menyelisih kebiasaan yang umum di suatu masyarakat atau kaum tertentu. Nah, baik, kita sampai di puncaknya. Fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina sholatan, maka Allah kemudian wahyukan kepada saya 50 sholat. Ditawar-tawar, ini sudah saking seringnya kita dengerin ceramahnya, nggak usah saya bahas lagi. Akhirnya tinggal 5 waktu sholat. Allah kemudian berfirman, wa ahidtu anni ahdan, aku buat perjanjian di sisiku, kata Allah, annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga 5 waktu sholatnya pada waktu-waktunya, aku masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, wa man lam yuhafid alaihinna liwaqtihinna, yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban salat subuh niatnya begini, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Lalu qadaan Pak jam 8 salat subuhnya. Istrinya nyusul. Apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan, Bu? Jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Kalau kata orang Jakarta lebih hebring lagi, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Selesai nerima perintah sholat, Nabi pulang. Sebelum subuh nyampe rumah, pas datang subuh, datang Jibril, datang lagi, kum fasalli, Muhammad berdiri sholat. Jibril nyontohin, Nabi niru dari belakang, subuh 2 rakaat. Gitu cara ngajarnya itu. Zuhur, Jibril datang lagi, Muhammad berdiri, Jibril nyontohin 4 rakaat, Nabi ngamum di belakang. Asar datang lagi Jibril, maghrib datang lagi, isya datang lagi, pas 5 waktu sholat dengan kaifiat yang sempurna. Jadi nggak pakai bab fikih, nggak pakai kitab, nggak pakai ceramah dan teori, langsung dicontohkan. Maka Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana kalian semua melihat aku salat. Baik, demikian dari saya. Nggak usah panjang-panjang ceramahnya, pandemi. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram.